Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu setelah kita galbay, kapan DC lapangan bakal datang ke rumah kita? Bagaimana cara menghadapinya? Apakah aman jika saya bayar cicilan melalui DC lapangan? Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas bakalan saya jawab sesuai pengalaman saya. Dan juga berdasarkan pengalaman para subscriber di kolom komentar. Langsung aja, ini dia videonya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita galbay, kita harus siap buat ngadepin berbagai macam konsekuensi yang cukup serius. Mulai dari dicat berkali-kali, ditelepon berkali-kali yang tujuannya sama, nanya ke kita kapan kita mau bayar cicilan. Terus kalau soal DC lapangan, kapan dong mereka datangnya? Mereka datang itu 3 bulan setelah galbay terhitung mulai dari sehari setelah kita telat bayar dari tanggal jatuh tempo. Misal, jatuh tempo kita itu tanggal 31 Agustus, kita belum bisa bayar. Nah, mulai tanggal 1 September, kita udah terhitung telat bayar. Jika dari 1 September sampai 3 bulan ke depan, tepatnya 1 Desember, itu kita kehitung udah galbay 3 bulan. Lebih dari itu ya siap-siap aja, kita bakal didatengin sama DC meskipun nggak semua pinjol ada DC-nya. Berdasarkan pengalaman saya, hanya ada 2 DC lapangan yang datang ke rumah saya. Dari Aku Laku sama Kredipo. Sementara S-Pinjam, S-Paylater, Kredit Pintar, Ceria BRI, Jenius Plexicase, alhamdulillah semuanya belum pernah datang ke rumah saya sampai saat ini, terhitung dari tahun 2021. Sebelumnya, kita harus paham dulu kronologi mengapa DC lapangan datang setelah 3 bulan kita galbay. Umumnya, perusahaan pinjol memberi kita waktu sekitar 30-60 hari buat terus-terusan nerima penagihan lewat telepon, SMS, WA, atau email. Nah, ini tuh tahap awal di mana mereka nyoba nyari solusi damai sama kita, meski istilahnya solusi damai, tapi bahasa mereka biasanya mulai menekan kita, menghubungi kita berkali-kali dalam sehari, yang tujuannya minta kita buat segera bayar tanpa mau dengar alasan kita kenapa kita belum bisa bayar. Nah, di tahap inilah banyak yang gak sanggup menerima tekanan yang ujung-ujungnya kepaksa gali lubang tutup lubang yang jelas-jelas malah nambah masalah. Jadi, pihak pinjol ini kayak mainin psikologis kita dan ngarahin kita buat ngutang di banyak aplikasi. Secara nggak langsung, mereka sendiri yang nyebabin kita kepaksa buat galbay. Coba aja mereka mau pengertian sama kondisi keuangan kita. Pasti banyak orang yang nggak bakalan milih buat ambil pinjaman di aplikasi lain buat gali lubang tutup lubang. Bener gak? Gimana menurut kalian? Kembali ke penjelasan, jika dalam kurun waktu 3 bulan gak ada pembayaran atau kesepakatan yang tercapai, perusahaan pinjol biasanya bakal nyerahin kasus ini sama pihak ketiga yang gak lain adalah DC lapangan, yang tentunya ditugasin buat langsung nagih ke rumah kita. Nah, kalau DC udah turun tangan, mereka berhak menagih dengan berbagai cara yang mereka anggap paling benar. Penagihan lewat WA, spam telepon, ngancem-ngancem, sampai datang ke rumah kita. Terus, bagaimana caranya menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah kita? Nah, berikut ini beberapa tips dari saya yang mungkin bisa kalian terapin. Pertama, jangan pernah menghindar. Ketika DC lapangan datang ke rumah kita, ya hadapin aja. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. DC lapangan nggak makan manusia kok. Jadi jangan takut. Kita jelasin sedetail mungkin kondisi keuangan kita. Tunjukkan kita punya iktikad buat bayar. Tapi nih ya, jangan janjiin bakal bayar tanggal berapa atau bulan apa. Kalau mereka bilang misalnya nanti malam pembayaran harus udah masuk, jawab aja, saya usahakan.
Pas kita jelasin soal kondisi keuangan kita, usahakan beritahu semuanya supaya mereka dapat gambaran tentang kondisi keuangan kita saat ini. Nah, semua penjelasan ini harus kalian ulang-ulang karena berdasarkan pengalaman saya, setiap DC yang datang ke rumah itu pasti orangnya beda-beda. Jadi kita harus sabar buat jelasin seolah baru pertama kali ada DC lapangan datang ke rumah kita. Kayak tips di atas yang sebelumnya saya jelasin. Selanjutnya, jangan takut buat nanyain identitas si DC yang datang ke rumah kita. Buat mastiin mereka benar-benar DC resmi yang datang buat nagih, bukan nipu kita. Misalnya minta KTA atau surat tugas resmi, buat mastiin aja mereka ditugaskan secara resmi atau enggak. Ini bisa kita pakai buat semacam balik mengintimidasi mereka ya. Selanjutnya, kalian juga bisa minta negosiasi keringanan. Nah, berdasarkan pengalaman subscriber, satu-satunya pinjol yang bisa dinego sampai ngasih diskon atau potongan gede itu Julo. Yang lain agak susah, apalagi S-Pinjam sama S-Paylater. Saran saya ke depannya, catat semua pengeluaran dan pemasukan kita secara rutin dan tertib. Hindari pinjaman baru buat lunasin pinjaman lama atau istilahnya gali lobang tutup lobang. Cari penghasilan tambahan sebanyak-banyaknya. Wajib punya simpanan atau dana darurat. Meski kita galbay, kita juga harus tetap punya tabungan meski itu sedikit. Biar nanti kalau butuh uang kita enggak minjol lagi. Buat yang belum minjol, jangan pernah nyoba-nyoba buat minjol ya. Nah gitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.